Bab 1707, Hadiah Ucapan Selamat. Namun saat kesadaran spiritual Dev baru saja memasuki tubuh beberapa orang itu, sebuah kekuatan yang tidak terduga memutus kesadaran spiritualnya. Semua orang itu masing-masing memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuh mereka. Hal ini membuat Dev langsung mengernyitkan keningnya. Melihat sikap Dev, Diki tersenyum ringan. Saudara Dev, di generasi muda kita saat ini, kamu adalah yang terkuat, bagaimana kalau kita meluangkan waktu untuk bertanding beberapa jurus? Saudara Diki bercanda, bagaimana mungkin saya menjadi lawan dari Saudara Diki? Saudara Diki sudah mengalahkan puluhan orang secara berturut-turut, hal itu sudah menggemparkan dunia bela diri sejak lama, saya tidak lebih dari seorang badut di hadapan Saudara Diki. Dev berkata dengan sangat rendah hati. Perkataan Dev sedikit mengejutkan Diki, bagaimanapun di usia mudanya. Ditambah dengan kekuatan yang luar biasa, tentu saja dia bisa mengakui dirinya tidak terkalahkan dari orang lain. Namun tidak disangka Dev akan begitu merendah dan bahkan begitu merendah hingga membandingkan dirinya dengan badut. Perbuatan Dev membuat Diki terkesan dengan Dev. Dev, jika kamu begitu rendah hati kenapa kamu mendirikan sebuah klan dengan begitu mencolok? Orang yang mendirikan klan di usia muda hanya kamu seorang. Jadi kamu tidak perlu merendah, kami sudah tahu kekuatanmu, kali ini datang memang ingin belajar beberapa jurus darimu. Kamu tidak mungkin tidak memberi muka untuk hal seperti ini, bukan? Di saat itu, Marham dari keluarga Louis di Provinsi Barat Daya berkata dengan tidak senang. Raut wajah Dev sedikit kaku, namun dia tetap tersenyum dan berkata, jika Saudara Marham ingin belajar maka saya tentu saja akan menemani, namun hari ini tidak bisa. Baik, kalau begitu kamu atur waktunya, kita akan bertemu di arena bela diri. Marham berkata dengan tidak sabar. Di saat Dev hendak angkat bicara, tiba-tiba terdengar suara dari luar, Ketua Aliansi Seni Bela Diri, Robin telah tiba. Saat mendengar Aliansi Seni Bela Diri tiba, raut wajah semua orang tampak terkejut. Siapa yang tidak tahu kalau Aliansi Seni Bela Diri dan Dev selalu menjadi musuh bebuyutan? Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk memberi ucapan selamat pada Dev? Atau mereka datang untuk membuat masalah? Raut wajah Dev menjadi muram, sementara Efron segera memerintahkan anak buahnya untuk siap siaga. Jika Aliansi Seni Bela Diri datang untuk mencari masalah, maka dia akan bertarung mati-matian. Tidak lama kemudian, Robin masuk dengan seorang pria muda yang mengenakan pakaian kasual. Namun, melihat dari posisi berdiri, Robin berdiri di belakang pemuda itu seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Robin, untuk apa kamu datang kemari? Datang untuk mencari masalah lagi? Dev menatap Robin dengan dingin, jika kamu berani mencari masalah hari ini, maka saya akan menghapus jejakmu dari dunia ini. Robin baru saja ingin bicara, namun pemuda di sampingnya menghentikannya. Kamu Dev ya? Nama saya Adam, mulai hari ini saya adalah Ketua Aliansi Seni Bela Diri, menggantikan Robin yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Saya tahu Tuan Dev memiliki sedikit kesalahpahaman dengan Aliansi Seni Bela Diri, jadi hari ini saya datang secara khusus untuk meredakan ketegangan dan menyampaikan niat baik kami kepada Tuan Dev, serta untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Dev karena sudah mampu mendirikan sebuah klan di usia muda. Saya membawa sebuah hadiah, sebagai tanda penghormatan. Adam berkata lalu melambaikan tangannya, Robin menyerahkan tongkat wajra yang ada di tangannya dengan enggan. Ini adalah senjata Maha Guru, ini adalah hadiah ucapan selamat dari Aliansi Seni Bela Diri, sebagai tanda penghormatan. Adam berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang melihat Aliansi Seni Bela Diri memberikan sebuah senjata Maha Guru, sebagai hadiah dan merasa sangat terkejut, bahkan beberapa orang di antaranya menatapnya dengan berbinar dan merasa cemburu. Dev juga merasa sedikit terkejut, namun dia tetap mengulurkan tangannya dan menerima senjata Maha Guru itu. Setelah tongkat wajra berada di tangannya, Dev langsung menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tongkat wajra, namun segera senyuman sinis muncul di wajahnya. Kalau tebakanku tidak salah, maka sepertinya tongkat wajra ini sudah digunakan beberapa kali, bukan? Dev tidak percaya bahwa Aliansi Seni Bela Diri akan begitu berbaik hati. Ternyata sudah tidak banyak kekuatan Maha Guru yang tersisa di dalam tongkat wajra ini, dan akan segera hancur. Perlu diingat senjata Maha Guru juga memiliki batasan dalam penggunaannya, memiliki senjata Maha Guru tidak berarti memiliki seorang ahli dengan kekuatan Maha Guru yang selalu ada di sisinya. Bab 1708, tidak akan beristirahat.
Senjata Mahaguru tidak lebih dari sebuah senjata yang digunakan oleh para Mahaguru. Karena sudah digunakan untuk waktu yang panjang, senjata Mahaguru memiliki kekuatan Mahagu di dalamnya. Namun saat kekuatan Mahaguru habis maka tidak ada cara untuk mengisinya kembali dan senjata Mahaguru akan hancur. Adam tersenyum canggung, walaupun itu senjata Mahaguru yang hanya dapat digunakan sekali, tapi tetap saja sangat bernilai. Tapi Dev langsung melemparkan tongkat wajra itu kepada Adam dan mencibir, di sini bukan tempat penampungan sampah, saya juga tidak menerima sampah, jadi bawa kembali barang rongsokanmu ini. Semua orang melihat Dev menyebut senjata Mahaguru sebagai barang rongsokan dan tampak sangat terkejut. Di sisi lain, Adam mengernyitkan keningnya dan aura di tubuhnya mulai meningkat, momentum yang seolah dapat menelan gunung dan lautan langsung menyelimuti seluruh aula. Jelas aura Adam terasa jauh lebih kuat daripada Dev. Jika kamu ingin berkelahi maka kita bisa keluar, jangan merusak barang-barangku di sini, kalau tidak kalian tidak akan mampu menggantinya. Dev sama sekali tidak peduli dengan aura yang terpancar dari tubuh Adam. Adam yang melihat itu menarik kembali auranya dan berkata pada Dev, kalau begitu apa keinginan Tuan Dev, selama aliansi seni bela diri memilikinya maka saya pasti akan memberikannya kepadamu, asalkan kita kedua belah pihak bisa hidup dengan damai. Saya mau nyawanya, apakah kamu akan memberikannya? Dev berkata sambil menunjuk Robin. Kali ini, walaupun hal ini membuat Adam tertahan namun Robin juga sangat ketakutan. Jika Adam menyetujuinya bukankah dirinya pasti akan mati? Ketua aliansi, kamu tidak boleh mempercayai anak ini, dia sebelumnya juga menipuku dan mendapatkan lokasi dari reruntuhan kuno kita. Robin takut Adam akan menyetujui permintaan Dev. Tuan Dev, saya datang dengan tulus dan ingin berdamai denganmu. Tentu saja Adam tahu bahwa Dev sedang mempermainkan dirinya, namun dia tetap berkata sambil tersenyum. Berdamai dengan ibumu. Raut wajah Dev menjadi dingin, dan tiba-tiba mengumpat, kalian mengurung pacarku untuk waktu yang begitu lama, sekarang kamu mengatakan ingin berdamai denganku? Jika saya, Dev masih hidup, aliansi seni bela diri akan menjadi musuh abadiku, saya tidak akan pernah beristirahat sebelum melenyapkan kalian. Jangan merusak pemandanganku, cepatnya dari sini, kalau tidak jangan salahkan saya tidak segan-segan. Cacian dari Dev mengejutkan banyak tamu. Jelas aura yang terpancar dari tubuh Adam sangat luar biasa, kekuatannya pasti sangat kuat tapi Dev masih berani bersikap seperti itu. Mendengar umpatan dari Dev, raut wajah Adam seketika menjadi jelek. Dev, saya berharap kamu jangan meremehkan orang lain, hanya mengandalkan kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan aliansi seni bela diri. Adam berkata dengan dingin. Tidak memiliki kualifikasi, Dev mencibir, karena saya tidak memiliki kualifikasi, untuk apa kamu datang kemari? Jangan mengira saya tidak tahu masalah kotor aliansi seni bela diri kalian. Kalian aliansi seni bela diri tidak lebih dari sekumpulan orang yang dikendalikan oleh roh spiritual. Jika perkataanku benar maka kamu juga memiliki roh spiritual di dalam tubuhmu bukan? Setelah saya menyerap habis semua tua bangka yang sudah bertahan selama ribuan tahun itu, maka saya mau lihat apa lagi yang bisa aliansi seni bela diri lakukan. Dev langsung membocorkan rahasia memalukan aliansi seni bela diri di depan umum. Mendengar perkataan Dev, semua orang yang ada di tempat menjadi sangat kaget. Omong kosong, sepertinya jika saya tidak memberimu pelajaran kamu mengira kami takut padamu ya? Sambil bicara, aura di tubuh Adam meledak dan suhu di seluruh aula seketika menurun drastis. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah merasakan sulit bernafas, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Sepasang mata Dev menyipit, cahaya keemasan muncul di tubuhnya dan menahan aura itu maksimatian. Namun Dev sama sekali tidak menyerang, jika menyerang di sini maka upacara peresmian hari ini akan gagal. Pertempuran besar terlihat akan segera pecah, namun tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus diikuti dengan aura di tubuh Dev dan Adam yang langsung menghilang. Adam mengernyitkan keningnya dan melihat ke arah pintu. Hari ini adalah hari perayaan yang meriah, siapa lagi yang datang membuat masalah? Apakah situasi keamanan di dunia bela diri Kota Gama begitu buruk sekarang? Seiring dengan suara yang menggelegar, terlihat sosok Tuan Graham yang berjalan masuk secara perlahan. Bab 1709, Nyah. Saat melihat Tuan Graham, semua tamu seketika bangkit berdiri. Tuan Graham. Orang-orang itu menyapa Tuan Graham. Dev juga sedikit kaget, dia tidak menyangka Tuan Graham akan datang kemari.
Tuan Graham, apa yang membuatmu datang kemari? Dev bergegas maju dan bertanya dengan bingung. Di kota Gama muncul seseorang yang menjadi orang termuda yang mendirikan sebuah klan. Tentu saja saya harus hadir untuk memberi selamat. Tuan Graham berkata sambil tersenyum. Di saat Adam melihat Tuan Graham, raut wajahnya menjadi jauh lebih jelek lagi. Tuan Graham. Adam berjalan ke hadapan Tuan Graham dan berteriak dengan penuh hormat. Tuan Graham melirik Adam sekilas lalu melontarkan kata dengan dingin, "Nyah." Adam tidak mengatakan apapun lagi, dia segera membawa Robin pergi dengan cepat. Kedatangan Tuan Graham seketika membuat Dev semakin bersinar, banyak di antara mereka yang hanya mendengar bahwa Tuan Graham sangat menjaga Dev. Namun sekarang, sepertinya tidak sesederhana menjaga. Bahkan Diki dan talenta muda lainnya juga merasa cemburu saat melihat sikap Tuan Graham terhadap Dev. Tuan Graham, silakan duduk. Dev berkata pada Tuan Graham. Tidak, saya tidak mau duduk lagi. Jika saya menetap di sini maka orang-orang yang ada di sini tidak akan bisa makan dengan baik. Tuan Graham berkata sambil tersenyum. Lalu melanjutkan, saya datang untuk memberitahukan satu hal kepadamu, orang-orang keluarga Watanabe dari negara Partan sudah datang. Mereka akan mengajukan tantangan padamu, jadi pertimbangkanlah kekuatanmu sendiri. Dev yang mendengarnya merasa tidak heran dalam hatinya, tidak disangka setelah sekian lama, keluarga Watanabe masih belum menyerah. Sebenarnya Dev tidak tahu bahwa selama ini keluarga Watanabe terus mencari cara untuk masuk ke Arunika dan membunuh Dev, hanya saja mereka semua dihentikan oleh anak buah Tuan Graham di perbatasan. Tuan Graham, saya akan memperhatikannya. Dev menganggukkan kepalanya. Tuan Graham tidak berlama-lama dan pergi setelah selesai bicara dengan Dev. Saudara Dev, tidak disangka Tuan Graham sangat baik kepadamu. Dengan adanya pengakuan dari pihak pemerintah seperti ini maka klan Raja Naga pasti akan semakin berkembang. Dev berkata dengan penuh kecemburuan pada Dev. Awalnya dia merasa cemburu dengan begitu banyak wanita yang ada di sisi Dev. Sekarang dia merasa cemburu karena Dev dilindungi oleh pihak pemerintah. Pokoknya dia membuat Diki merasa sangat cemburut. Dev, sekarang saya menjadi jauh lebih ingin menantang malah jadi cepat tentukan waktunya, tidak disangka reputasimu di kota Gama akan lebih besar daripada yang kubayangkan. Matem berkata dengan penuh semangat pada Dev. Jika dia berhasil mengalahkan Dev maka reputasinya di kota Gama bahkan di seluruh dunia bela diri akan menjadi lebih terkenal lagi. Dev baru saja hendak mengatakan sesuatu namun terdengar lagi suara berisik di luar, diikuti dengan beberapa murid yang terlempar masuk ke dalam. Lalu terlihat Rui Watanabe yang bersenjatakan katana dan mengenakan seragam samurainya. Berjalan masuk secara perlahan. Semua orang menunjukkan keganasan di wajah mereka saat melihat orang-orang dari negara Partan. Namun Rui Watanabe tidak peduli bahkan tidak takut terhadap tatapan begitu banyak orang. Siapa di antara kalian yang bernama Dev, keluar sekarang. Rui Watanabe menyapu sekelilingnya dan berkata, saya adalah Rui Watanabe dari keluarga Watanabe, datang secara khusus untuk menantang Dev. Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka orang dari keluarga Watanabe akan memilih hari ini untuk menantang dirinya, bukankah ini sengaja membuatnya terlihat buruk? Siapa kamu? Cepat Enya dan Sinu, kucing dan angin seperti kamu juga berani datang menantang Tuan Dev? Pada saat ini, seorang tamu bangkit berdiri dan berteriak marah pada Rui Watanabe. Namun tangan Rui Watanabe yang memegang katana mengencang dan setelah itu sebuah aura dingin berkilat. Swoosh! Tamu itu bahkan tidak sempat bereaksi dan sudah terlihat noda darah di lehernya, tubuhnya juga langsung ambruk. Sedangkan Rui Watanabe terlihat seolah-olah tidak pernah menghunuskan pedangnya, jelas terlihat betapa cepatnya gerakan Rui Watanabe. Semua orang melihat Rui Watanabe berani membunuh seseorang secara terang-terangan mulai bangkit berdiri satu persatu. Sedangkan Dev juga menunjukkan kilatan dingin di matanya dan hendak menyerang. Namun sebelum Dev sempat menyerang, Marham sudah langsung melompat. Hanya Ronin dari negara Partan juga berani berbuat macam-macam di sini. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Marham dan langsung menyelimuti Rui Watanabe. Bab 1710, keluar untuk menerima tantangan. Rui Watanabe menatap Marham tanpa rasa takut, kamu adalah Dev? Saya bukan Dev. Marham menggelengkan kepalanya.
Kalau kamu bukan Dev, maka saya tidak akan bertarung denganmu, suruh Dev keluar. Perkataan Rui Watanabe membuat Marham sangat kesal. Bukankah dia jelas-jelas meremehkannya, mengira kekuatannya tidak sekuat Dev? Ini membuat Marham sangat kesal. Ronin sepertimu, jangan mengira kalau dunia bela diri Arunika hanya ada seorang ahli seperti Dev, untuk membunuhmu, saya saja sudah cukup. Sambil berkata, Marham menghantamkan tinjunya ke arah Rui Watanabe. Menghadapi tinju dari Marham, Rui Watanabe sedikit menghindar lalu sosoknya melintas ke halaman belakang. Marham melihat pukulannya meleset, sekali lagi melompat dan melayangkan rendangannya. Rui Watanabe mengulurkan tangannya untuk menangkis, kekuatannya yang besar membuat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Marham mendarat di hadapan Rui Watanabe, kamu merasa kekuatanku ini tidak layak untuk bertarung denganmu? Kekuatan Grandmaster Guru memang bagus dan layak bertarung denganku. Rui Watanabe berkata lalu menarik pedang katana yang dipegang dan mengayunkannya ke arah Marham. Namun secara mengejutkan Rui Watanabe tidak mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan langsung menghantamkannya ke arah Marham. Arogan. Marlen melihat Rui Watanabe memiliki senjata namun tidak menggunakannya seketika mendengus dingin dan tangan kanannya mencakar ke depan. Langsung menyambar sarung pedang Rui Watanabe dan aura kedua orang itu langsung bertabrakan. Bam! Sebuah ledakan keras terdengar dan Marlem hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari katana itu. Kekuatan itu sangat aneh, kekuatan itu langsung menghunjam ke dalam tubuh Marham melalui katana itu. Marham hanya merasakan jantungnya bergetar dan aura di tubuhnya seketika menghilang. Sosoknya terus mundur dan menyemburkan seteguk darah. Hanya memiliki kekuatan seperti itu, sebaiknya jangan maju untuk mempermalukan diri. Rui Watanabe menunjukkan ekspresi menghina, lalu menatap sekelilingnya dengan dingin, siapa Dev, cepat keluar dan terima tantangan, jangan bertingkah seperti pengecut. Sialan, saya akan bertarung mati-matian denganmu. Marham kehilangan mukanya di depan semua orang, tentu saja dia tidak bisa menerima hal ini begitu saja. Terlihat Marham yang mencabut cambuk rantai dari pinggangnya dan pergelangan tangannya bergetar kecil, membuat cambuk rantai itu seketika berubah menjadi tongkat lurus. Kamu masih berani menyerang? Rui Watanabe menyipitkan matanya. Apa gunanya omong kosong, ayo bertarung. Marham berkata dan mengayunkan cambuk rantainya dengan keras ke arah Rui Watanabe, suara siulan terdengar dan seluruh ruang hampa bergetar. Kekuatan Grandmaster Guru memang tidak dapat diremelikan. Rui Watanabe yang melihat itu segera menghunuskan katananya dan langsung menangkis cambuk rantai milik Marliam. Bam! Sebuah suara ledakan terdengar dan cambuk rantai yang ada di tangan Marham langsung terbuka. Hanya saja saat cambuk rantai yang berubah menjadi tongkat itu dipukul hingga terbuka, cambuk itu seketika berubah menjadi ular berbisa. Kepala cambuk seperti kepala ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, dan menghantam arah punggung Rui Watanabe dengan ganas. Tidak ada yang menyangka bahwa cambuk rantai milik Marlem memiliki mekanisme seperti itu. Piak! Cambuk rantai yang menghantam punggung Rui Watanabe langsung meretakkan kulit punggung Rui Watanabe. Kepercayaan diri Marham seketika meningkat saat serangannya berhasil dan raut wajahnya penuh dengan kesombongan. Sedangkan Rui Watanabe di sisi lain menyipitkan matanya, kamu sedang memaksaku untuk membunuhmu. Kalau punya kemampuan ayo bunuh saya, tapi sepertinya kamu tidak punya kemampuan itu. Marham berkata sambil mengulangi triknya, cambuk rantai di tangannya kembali mengarah ke arah Rui Watanabe. Kali ini, Rui Watanabe tidak menggunakan katananya untuk menangkis secara langsung, sebaliknya dia mengayunkan pedangnya dan terdengar suara gemerincing. Tiba-tiba sebuah sinar dingin yang menyilaukan melesat saat Rui Watanabe mengayunkan pedangnya. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya dingin, dan saat mereka melihat katana di tangan Rui Watanabe, katana itu sudah kembali ke dalam sarungnya. Namun saat melihat cambuk rantai milik Marham, cambuk itu telah patah menjadi beberapa bagian dan tidak dapat digunakan lagi. Melihat hal ini, semua orang menghela nafas dingin, karena teknik pedang Rui Watanabe ini benar-benar terlalu cepat. Bab 1711, meraih pedang dengan tangan kosong. Marham melihat cambuk rantai di tangannya dan seketika membeku di tempat. Perlu diketahui, cambuk rantai adalah benda pusaka milik keluarga Louis, sangat kuat dan tidak mudah dihancurkan oleh lawan.
Di saat Marhem sedang dalam keadaan linglung, Rui Watanabe melayangkan tamparannya ke arah kepala Marhem. Tamparan ini adalah pukulan yang mematikan, jelas dia hendak membunuh Marhem. Saat Marhem tersadar kembali, semuanya sudah terlambat. Di saat situasi kritis seperti itu, sosok Dev melesat dan melayangkan tamparannya ke arah Rui Watanabe. Sosok Rui Watanabe terus mundur dan tubuh Dev juga bergetar sekejap. Siapa kamu? Rui Watanabe mengernyitkan keningnya. Saya adalah Dev, bukankah kamu datang untuk menantangku? Dev tersenyum dingin. Rui Watanabe menatap Dev dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Di sisi lain, Marhem menatap Dev dengan tatapan berterima kasih dan langsung mundur tanpa mengatakan apapun. Pertarungannya dengan Rui Watanabe bisa dibilang sudah membuat dia kehilangan muka. Asteris, sekarang kamu baru berani keluar, apakah kamu ingin menyerangku setelah tenagaku habis? Rui Watanabe mengira Dev baru muncul di saat ini karena ingin mempermainkannya. Kamu tidak pantas untuk dilawan dengan strategiku, jika kamu merasa tenagamu sudah terkuras dan tidak seimbang, saya bisa mengalah 3 jurus padamu. Dev berkata sambil melipat kedua tangannya di belakang tubuhnya. Perbuatan Dev membuat banyak orang merasa khawatir. Sedangkan Rui Watanabe menjadi marah dan berteriak, kamu terlalu arogan, lihat bagaimana saya membelahmu menjadi 2 bagian. Detik berikutnya, Rui Watanabe langsung menghunuskan katananya, sosoknya melintas dan tiba di hadapan Dev dalam sekejap, diikuti dengan sebuah tebasan. Kecepatan Rui Watanabe sangat cepat, saking cepatnya kerumunan orang sama sekali tidak melihat sosoknya, hanya melihat jejak tebasan pedangnya. Swoosh! Pedang katana itu memiliki bilah pedang yang sangat tajam dan langsung ditelaskan ke arah kepala Dev. Dia berniat membunuh Dev dengan satu serangan. Menghadapi serangan tajam seperti itu, Dev tetap melipat kedua tangannya di belakang tubuhnya dan tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan di wajahnya. Di saat pedang katana itu hampir mencapai wajah Dev, Dev memiringkan kepalanya sedikit dan pedang katana itu hanya meluncur melewati wajah Dev. Energi pedang yang tajam menerbangkan rambut Dev, bahkan pakaian di tubuh Dev juga sedikit bergoyang. Dev yang sedang tidak dapat menyerang berhasil menghindari satu serangan pedang itu. Kamu masih punya 2 kesempatan menyerang lagi. Dev menatap Rui Watanabe dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sedikit mengejek. Cari mati. Rui Watanabe sangat marah, katana di tangannya tidak ditarik kembali melainkan diayunkan ke arah pinggang Dev. Sedangkan Dev dengan cepat melompat dari tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang di udara, sementara pedang katana yang menebas ke arahnya meluncur lewat di bagian bawah kaki Dev. Pedang itu menghasilkan suara siulan dan beberapa pilar yang berada tidak jauh dari sana langsung terpotong oleh serangan pedang itu. Tubuh Dev melayang ringan dan secara tidak terduga mendarat di atas pedang katana Rui Watanabe. Rui Watanabe hanya merasakan beban yang berat di tangannya dan katana yang ada di genggamannya hampir jatuh ke tanah. Dev menginjak dengan ringan dan tubuhnya kembali terangkat ke udara lalu mendarat di hadapan Rui Watanabe. Masih ada satu kesempatan terakhir. Dev menatap Rui Watanabe dengan penuli penghinaan. Ah! Rui Watanabe hampir mati kesal, sepasang tangannya memegang pedang dan menebaskannya dengan keras ke arah Dev. Kali ini, kekuatan pedangnya sangat besar dan bahkan lebih cepat. Sepertinya walau ada sebuah gunung besar juga akan terbelah menjadi 2 bagian. Semua orang segera menoleh ke arah Dev dan terlihat cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Dev, seekor naga emas melingkar di tangan kanannya. Dev tetap tidak menghindar dan langsung meraih pedang katana itu. Meraih pedang dengan tangan kosong? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan itu. Piak! Rui Watanabe memegang pedang dengan kedua tangannya, dan baru saja hendak mengayunkannya dia tiba-tiba berhenti. Bab 1712, kamu kira siapa kamu? Seperti sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti dalam sekejap. Rui Watanabe tercengang, lalu tatapan matanya terlihat dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena saat ini yang dia lihat adalah Dev yang langsung meraih katananya dengan tangan kanannya bahkan mencengkeram bilah pedangnya. Ini. Rui Watanabe tidak berani mempercayai apa yang ada di depan matanya.
Sedangkan Marhem yang melihat adegan ini juga sangat terkejut. Perlu diingat katana milik Rui Watanabe mematahkan cambuk rantainya dengan mudah, namun tidak melukai tangan Dev. Terlihat jelas kalau tubuh fisik Dev sangat kuat. 3 jurus sudah berlalu. Dev berkata dan mengerahkan sedikit tenaganya di telapak tangannya, pedang katana milik Rui Watanabe seketika patah. Hal ini membuat Rui Watanabe lebih tercengang lagi. Tidak menunggu Rui Watanabe merespons apa yang sedang terjadi, Dev sudah melayangkan tendangannya dan tendangan itu langsung mengenai dada Rui Watanabe, membuat Rui Watanabe terlempar keluar. Tubuh Rui Watanabe terlempar sejauh belasan meter dan menghantam tanah dengan keras, darah segar menyembur keluar dari dalam mulut Rui Watanabe. Semua orang yang melihat pemandangan ini menunjukkan ekspresi rumit dan perasaan yang tidak terlukiskan di dalam hati mereka, terutama Marhem. Mengingat bagaimana dia dengan percaya diri ingin menantang Dev dan ingin menginjak Dev untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Dev hampir membunuh Rui Watanabe dalam sekejap dan jelas kekuatannya masih kalah jauh dari Dev. Marhem sedikit tidak mengerti, kekuatan Dev jelas-jelas tidak jauh lebih tinggi daripada dia, tapi kenapa daripada dia? Dalam pertarungan sesungguhnya Dev dapat menghadapi musuh yang lebih kuat. Mereka tidak akan mengerti apa yang diwakili oleh tubuh sejati naga emas milik Dev. Itu adalah tubuh terkuat di seluruh dunia, tidak ada duanya. Rui Watanabe ingin mencoba berdiri namun menyadari bahwa tendangan Dev sudah hampir menghancurkan seluruh organ-organ di dalam tubuhnya. Dia tidak berhenti memuntahkan darah segar. Dev melangkah maju dan mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Rui Watanabe, membuat wajah Rui Watanabe menempel di tanah. Rui Watanabe meronta namun tidak ada gunanya. Penghinaan seperti ini membuat raut wajah Rui Watanabe menjadi sangat jelek. Lantas keluarga Watanabe kalian sudah tidak punya siapa-siapa lagi sampai harus mengutus sampali seperti kamu untuk melawanku? Dev menatap Rui Watanabe dan berkata dengan dingin. Rui Watanabe meronta dan tatapani matanya penuh dengan kemarahan, Dev, apa kami berani membiarkan saya berdiri? Jika kamu membiarkan saya berdiri maka saya pasti akan membunuhmu. Di saat seperti ini pun Rui Watanabe masih berteriak-teriak. Ingin berdiri, panggil saya leluhur, maka saya akan membiarkanmu berdiri. Dev mencibir. Rui Watanabe hampir mati kesal, namun kepalanya diinjak oleh Dev dan dia tidak bisa bergerak. Keluarga Watanabe mengatu satu kemari, benar-benar memalukan bagi negara Partan. Sebuah suara berat terdengar, terlihat Kaminaki Kazuo yang berjalan masuk bersama dengan 2 orang dari tim diplomatik. Dev menatap 3 orang itu, menyadari bahwa 3 orang itu sama sekali tidak memiliki gelombang energi di dalam tubuhnya, mereka hanya orang biasa. Ini membuat Dev sedikit heran, tidak mengerti mengapa 3 orang biasa dari negara Partan juga berani datang ke tempatnya. Tuan Kaminaki, tolong saya. Rui Watanabe melihat Kaminaki Kazuo datang dan bergegas berteriak. Kaminaki Kazuo tidak melirik Rui Watanabe melainkan menoleh ke arah Dev dan berkata sambil tersenyum, kamu Dov ya? Kami adalah tim diplomatik yang sedang berkunjung ke negaramu, Rui Watanabe ini juga salali satu anggota dari tim diplomatik, jadi kamu tidak boleh membunuhnya. Cih, orangmu boleh membunuh siapa saja yang dia inginkan, dan saya tidak boleh membunuhnya? Kamu kira ini rumahmu? Hari ini dia harus mati, darah dibalas dengan darah. Dev melihat sikap Kaminaki Kazuo dan langsung meludah dengan keras. Dia tidak mengerti kenapa orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa berani berbicara. Dengan sombong padanya, lantas hanya mengandalkan status mereka sebagai tim diplomatik? Saya sudah bilang, dia tidak boleh diburu. Sepasang mata Kaminaki Kazuo menyipit dan senyuman di wajahnya menghilang. Kamu kira siapa kamu? Kamu bilang tidak boleh? Saya pasti akan membunuhnya hari ini, saya mau lihat bagaimana kamu menghentikanku. Dev berkata lalu mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras. Bab 1713, apa yang kamu tahu? Dengan injakan ini maka kepala Rui Watanabe pasti akan hancur berkeping-keping. Namun tepat di saat kaki Dev akan menginjak, tiba-tiba sebuah aura yang menakutkan datang dan membuat tubuh Dev langsung mundur ke belakang. Mundur hingga belasan meter berturut-turut sebelum akhirnya Dev dapat berdiri dengan stabil. Di saat Dev menatap Kaminaki Kazuo, dia menyadari Kaminaki Kazuo seolah sudah berubah. Menjadi orang yang berbeda, aura yang terpancar dari tubuh Linya membuat Dev merinding. Dev mengernyitkan keningnya,
Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak mengerti teknik seperti apa yang digunakan oleh Kaminaki Kazuo hingga dapat menyembunyikan auranya tanpa membocorkannya sedikit pun. Terima kasih Tuan Kaminaki. Rui Watanabe berterima kasih kepada Kaminaki Kazuo. Rui Watanabe, apa kamu masih bisa bertarung? Tanya Kaminaki Kazuo. Bisa, Rui Watanabe menganggukkan kepalanya. Karena Masili bisa bertarung maka lanjutkan, pendekar negara Partan tidak memiliki tradisi pulang dengan gagal. Kata Kaminaki Kazuo. Baik, Rui Watanabe mengangguk dan tatapannya dipenuhi dengan tekad untuk mati. Dev menatap Rui Watanabe, meskipun dia dapat membunuh Rui Watanabe dengan mudah namun kemunculan Kaminaki Kazuo yang mendadak membuat Dev merasa waspada. Kaminaki Kazuo sepertinya dapat membaca kekhawatiran Dev dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, saya tidak akan turun tangan, kalian berdua yang akan bertanding. Sebagai pemimpin tim diplomatik tentu saja saya harus mengikuti peraturan. Mendengar Kaminaki Kazuo berkata seperti itu Dev baru merasa lega di dalam hati, karena aura yang dipancarkan oleh Kaminaki Kazuo tadi terlalu menakutkan. Ayo. Dev melambaikan tangannya pada Rui Watanabe. Tergilal, Kaminaki Kazuo menepuk pundak Rui Watanabe. Namun tepukan ini membuat aura di tubuh Rui Watanabe langsung berubah, kekuatannya meningkat dengan cepat dan akan segera mencapai puncaknya. Kekuatan yang menakutkan terpancar dari tubuh Rui Watanabe. Saat ini, tatapan mata Rui Watanabe berubah menjadi tajam seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Raut wajah Dev menjadi sedikit jelek, karena dia dapat merasakan aura di tubuh Rui Watanabe menjadi sedikit mirip dengan aura Kaminaki Kazuo. Dev tidak mengerti trik seperti apa yang telah dilakukan Kaminaki Kazuo pada Rui Watanabe. Hari ini saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari negara Partan. Rui Watanabe berkata dengan perlahan dan bahkan suara Rui Watanabe saat ini juga sudah berubah. Ternyata hanya orang yang memiliki roh spiritual di dalam tubuhnya, unik Upper sombong, setelah saya membunuhmu, saya juga akan menghancurkan roh spizinal yang ada di dalam tubuhmu itu. Dev berkata dengan dingin. Dev dapat melihat perilaku yang ditunjukkan oleh Rui Watanabe sekarang benar-benar sama seperti orang yang tubuhnya dikendalikan oleh roh spiritual. Dev telah membunuh banyak orang yang memiliki roh spiritual di dalam mic-nya, jadi dia tidak takut. Meskipun roh spiritual itu memiliki kekuatan yang sangat kuat semasa hidupnya tapi setelah berubah menjadi roh spiritual, kekuatan yang tersisa hanya Sarudat Web jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hahaha, orang bodoh, apa yang kamu tahu? Rui Watanabe tertawa terbahak-babak lalu tubuhnya perlahan melayang ke udara diikun oleh kekuatan mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh kediaman keluarga King. Hal ini membuat banyak orang menjadi gugup, sekarang nada tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan keluarga King. Tubuh Rui Watanabe perlahan-lahan diselimuti oleh kalbu berwarna merah darah, aura darah yang kental ditambah dengan kekuatan yang menaldian itu membuat banyak orang yang tidak bisa menahannya. Beberapa orang yang kekuatannya lebih rendah Muhi menunjukkan ekspresi jelek. Eli dan yang lainnya mengernyitkan kening Mil, aura di tubuh mereka mulai memancar untuk menahan kekuatan yang mengerikan. Tubuh Dev langsung bersinar dengan cahaya lermasan saat melihat hal ini, aura dari tatbuhnya memancar dan mulai melawan aura Bia Wanabe. Dengan adanya perlawanan dari Dev membuat banyak orang terlihat lebih lega. Hanya sekelompok semut masih mengira bisa bertarung melawanku. Rui Watanabe berada di udara dan kabut merah darah itu perlahan-lahan berubah menjadi seekor kura-kura besar. Bersambung.